Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Waftah lana hikmataka wa ansur alaina bi hadhihi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahu azim. Ayanda ibunda sekalian, jemaah maghrib yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu Isya kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abad ruh, bapaknya ruh air, bapak ruhnya langit dan bumi, bapak ruhnya alam sejagatnya. Allah berselawat kepadanya, kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan tiba saatnya nanti di yaumil mahsyar dia redha syafaat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kebiasaan Ridwan itu wirid di mana saja, kapan saja ditanyakan apa wajah kaji gitu, zahir batin, menggabungkan zahir dan batin, atau khusus kajian makrifat saja, atau khusus kajian hakikat saja, atau khusus kajian maksiat yang batin, atau taat yang batin, atau maksiat zahir, atau taat yang zahir, atau menggabungkan zahir dan batin, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Mana kaji kita? Apa nih yoga tadi? Ridwan ngikut pak? Mengikut. Tasawuf. Okey. Le sepakat kita tanya. Iya, karena tasawuf berarti kajiannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Maka kitab yang Ridwan ambil Syekh Haji Sulaiman Tariq bin Tariq, judulnya Berkenalan dengan Allah. Bahasa kita Ma'rifatullah. Itu sesuai jawab Pak ya. Jadi Ridwan tengok dari sudut ke sudut, Allah nampaknya lah santan model gini. Di halaman 1 diawali dialog Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Apa dialognya? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai junjunganku. Siapa junjunganku? Rasulullah. Apa yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala di alam ini? Alam. Alam. Ibu tahu alam? Apa itu alam? Bapak tahu alam? Kok lain aku nampaknya? Apa itu alam? Di kajian Idahul Al-Mubham, kalau Rocky Gerung menyebut berakal sehat. Itu dia. Apa itu alam? Dalam Idah dijelaskan, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Jadi alam itu setiap yang menerima, kalau tidak gerak dia menerima diam. Apapun setiap yang menerima, kalau tidak menerima gerak pasti menerima diam, itu namanya alam. Kalau begitu, pasir alam, air alam,
angin alam, manusia alam. Pertanyaan Ibnu Abbas, apa yang pertama sekali diciptakan Allah sebelum alam? Sebelum alam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, Innallaha khalaqa qabla al-asya'i nurun nabiyyika. Rasulullah berucap dengan kalimat inna yang berarti sesungguhnya. Dalam kajian maqasid, sesungguhnya itu mengandung arti tidak ada yang lain. Kan begitu Anda? Pak Haji lihat Anda cewek dulu. Seandainya Ayanda nih pacaran dulu, ngomong kepada kekasihnya, nah, ibaratnya nama kekasihnya siapa dulu Ayanda? Boleh yang sekarang, boleh yang dulu. Ibaratnya Siti Nurbaya. Lalu Pak Haji ngomong, wahai Siti Nurbaya, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Karena Pak Haji udah ngomong dengan kalimat sesungguhnya, berarti beribu wanita bernama Siti Nurbaya di bumi tidak dicintainya lagi Pak, kecuali yang di depan matanya. Itulah makna yang diarti daripada sesungguhnya. Oke. Rasulullah berucap, sesungguhnya innallaha khalaqa, sesungguhnya Allah telah menciptakan, fi'il madhi. Khalaqa qabla al-asya, sebelum sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Sebelum air, sebelum angin, sebelum bumi, sebelum api, sebelum matahari, bulan, bintang, durian, Pak RT, Pak, jagung, langit dan seisinya, itu sesuatu. Apa jawab Rasulullah? Nurun nabiyyika. Dia ciptakan cahaya Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayanda, ibunda, bisa tidak membedakan ja'alan samsan diya'a wal qamara nura. Allah ciptakan matahari bersinar. Aku apa? Wajah aku baca hilang aja. Petasih. Allah ciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Bisa dibedakan sinar dengan cahaya? Kok lain nanggung Pak Jona? Bisa ya ya? Apa tuh sinar? Sinar sumber. Cahaya pantulan. Matahari bersinar di luar masjid, cahayanya masuk ke dalam. Betul Bapak? Apa tuh cahaya di kajian Ma'rifah? Cahaya itu adalah kebenaran. Kalau bola lampu ini tidak ada lagi sinar dan cahaya, coba dengan ada sinar dan cahaya kita bisa membedakan kuning, hijau, biru, merah, hitam. Cahaya itu adalah kebenaran. Kalau bola lampu ini tidak ada lagi sinar dan cahaya, bolanya diganti atau ditukar Pak? Diganti. Apa beda ganti dan tukar? Ini kajian sufi tapi Pak. Apa beda ganti dan tukar? Nggak sama ya ndak. Kalau ganti boleh second, kalau tukar pasti yang baru. Manusia yang bernilai itu cahaya kebenaran. Kalau tidak benar, kalau ingin perubahan, jangan ditukar. Ganti, Pak. Betul? Kerja Pak? Tidak sama. Kalau tukar, beli satu dapat dua. Rondo. Kalau ganti, ori. Itu dia. Lepas pahamnya. Rasa-rasa apa-apa?
Itu Pak, itu bedanya. Nah, cahaya Nabi Muhammad. Abdul Wahab Sya'rani mempertajam tentang cahaya. Rupanya cahaya itu Ridwan masuk di Fakultas Teknik, Ridwan ngajar, dan masuk di prodi elektro, dan masuk di arsitek, Ridwan masuk di sipil. Di elektro itu dari kontak ke sinar dan cahaya ada arus, itu namanya ruh. Betul Pak? Ruh. Di level ruh berarti di kabel tunggal. Apa kata Abdul Wahab Sya'rani tentang hadis tadi? Innallaha khalaqa qabla al-asya nurun nabiyyika. Apa kata Ibnu Abbas? Wa qala Ibnu Abbas, Abdul Wahab Sya'rani wa qala Ibnu Wahab, Abdul Wahab Sya'rani rahimallahu alaihi. Innallaha khalaqar ruhan nabiyyi Muhammadin min zatihi wa khalaqar ruhul alam min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada kue kita Pak, dia nampak contoh. Kalau ada tisu, ada tisu. Oh Adinda, ada tisu. Dia nampak contoh Pak. Ini kajian makrifat tanpa contoh tidak ada, tidak praktek, tidak ada kajiannya Pak. Nah itu dia. Korek api satu lagi Pak. Itu dia. Nampak dia Pak. Itu korek api, ada korek api anda? Tidak ada ya. Jadi kata Abdul Wahab Sya'rani, untuk di level ruh cahaya nur itu, ruh nur cahaya, ruhnya Pak, innallaha khalaqa min ruh Muhammad min zatihi wa khalaqa alam min ruh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk di level ruh nur cahaya tadi, sesungguhnya, ini kalimatnya inna lagi Pak, sesungguhnya tidak boleh, ya Allah. Kita anggap je ini Pak dia. Ini contoh satu kue. Apa kita ambil kata kue ini? Roti. Roti apa Pak? Roti. Roti lah. Kue apam. Kue apam itu kue apam Pak. Apam ya. Kue apam. Tapi orang ini ya. Atau kue bolu lah. Bolu kemojo. Innallaha khalaqa min Muhammad min zatihi. Diambil sekali Pak. Wa khalaqal alam min nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ruh Nur Muhammad itu diciptakan dari zatnya Allah itu sendiri, dari diri Allah itu sendiri. Nih terpisah. Dan untuk ruh seluruh alam berasal dari ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita menyebut kenapa Muhammad abar-ruh, itu dia. Untuk ruhnya berasal dari Allah, di level ruh kita sebaya. Jangankan dengan Adam, dengan Allah kita sebaya. Di kajian syariat didahulukan, dikemudiankan, ada adab. Maka kalau sampai kita di kajian harifat di atas, walaupun dia tega tapi nampak Rabbaninya, tetap kita panggil Tuhan. Kita kurang adab sebaya. Nah, untuk tubuh roti aja aja di jalan. Patri tambah sayang bu aja ke Pak Haji, ya Allah. Ndak ada kayu jenjang pun di kopiahnya Pak. Tuh ya Allah. Ini kue bolu komojo. Ibadah tadi ya. Sama Pak. Innallaha khalaqa min Muhammad min zatihi wa khalaqal adam min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini kue bolu komojo, yang kecil ini tetap kue. Betul Pak? Apa yang ada di sini? Ada di sini Pak. Di mana ada Allah, di situ Muhammad. Di mana Muhammad, di situ Allah. Tidak ada pisah. Tidak mungkin berpisah bayang-bayang dengan yang punya bayang. Paham? Dah bunyi okey apa Pak? Hah? Iya dia. Nah, kalau seandainya ini batu bacan, diambil sedikit, yang kecil ini tetap bacan, betul Pak? Betul Pak? Tidak ada rahasia mereka berdua. Maka nanti di halaman 3
Akulah hakim segala hukum hati manusia. Dapat lebih di atas ilmu firasat lagi dapat. Maka untuk tubuh Pak, tubuh. Maka di level ini dalam hadis kursi dijelaskan, ana abul arwah wa adam abul basar. Kalau begitu, akulah bapak segala ruh, kata Rasulullah, dan batang tubuh Adam bapak segala manusia. Kita coba sedikit masuk ya, tubuh Adam. Siapa tubuh Adam? Innallaha tadi, khalaqa tadi, dia adalah khalaqal insani min tin. Adam itu jasadnya diciptakan Allah berasal dari tanah. Jadi tubuh manusia itu dua Pak. Ini ibaratnya tubuh, ada aqua gelas. Aqua gelas enggak jodoh Pak. Kalau ada aqua gelas korek api cip aja. Boleh colok, boleh mancis. Acik boleh ya, dua lah kok dapat. Korek api ada mancis. Jadi praktiknya Pak kaji kok. Nak ada umur lah. Tu. Asiko PRT. PRT Kapolengko. Nah, ini Pak tubuh manusia Adam tuh sama dengan ini. Tubuh kita nih. Sama dengan ini. Jadi artinya, makasih Pak. Artinya dia terdiri dari dua unsur. Bagian terluar namanya jasad, disebut jasmani. Air di dalam namanya ruh, disebut rohani. Untuk jasad yang kasar ini, yang kasar, khalaqal insani min tin. Allah ciptakan dari tanah. Ini dah hafal kajinya Pak ya. Dari tanah. Tanah. Itu balik itu. Terpaksa sudah minum sedikit Pak ya. Apa Pak ya? Bismillah. Nah, untuk tubuh yang kasar ini diciptakan Allah dari tanah yang luar. Kalau ada paket silakan diketik tanah penciptaan Adam. Ketik Pak. Keluar di internet itu Pak, di media itu ada 14 tanah diambil Allah di alam ini menciptakan kerangka tubuh manusia bernama Adam. Di kajian ini saja terbongkar kita dibodohi oleh Charles Darwin. Betul tidak Pak? Betul? Berapa lamanya kita didungukan kalimat Rocky? Didungukan. Masa ganting-ganting Pak Haji cucu monyet? Tidak mungkin. Betul? Betul tidak Bu Aja? Cantik-cantik cucu baru? Tidak mungkin lah. Kita cucu ya Bani Adam. Diambil 14 tanah, mulai dibulatkan tanah Baitul Maqdis, terus Iran, Irak, Yaman, Al-Kausar, maka tidak pernah kering nih Pak. Tanah Makkah, Paris. Ini kalau masuk rahasia nanti mengungkap kebatinan mati. Ini karena tanah apa? Diginikan antara bersentuhan dan tidak. Ada 2 butir pasir di sana, betul? Coba Pak. Kalau hilang 2 butir pasir itu, berwasiatlah 7 hari lagi tuh. Di kampung tidak tamat SD Pak, tapi ilmu maqasidnya S3 Pak. Pulang kamu nak minggu ni kalau mau jumpa dengan emakmu, tidak pulang minggu ni kau ketemu dengan kuburan, hilang pasir. Coba dikon Pak, antara bersentuhan dan tidak, ada 2 butir pasir di sana, betul? Pak. Ingat buah itu tidak pernah jauh jatuh dari batangnya. Jadi Pak Haji lahir tanggal berapa Pak Haji? 17 bulan apa? Doket-doket 17 September, rasa-rasa. 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Pak. Tak jauh dah. Meleset 3 hari, 2 hari. Nanti utuh rahasianya, mengungkap kematian. Lalu tanah kuasan tubuh, tanah Babylon kemaluan, India kaki, Firdaus hati, Taib lidah, tercipta kerangka tubuh Adam, tapi belum punya ruh. Inilah awal-awal santet kajiannya. Maka santet menggunakan boneka,
Media, betul Pak? Karena tidak punya ruh. Ditusuk salah satunya kajian pada benda yang mengandung getah dan dia tidak lapuk oleh getah, itulah tulang. Maka banyak diambil tulang ikan pari, tulang patin ikan, tusuk di sini, benanah berdarah, benanah berdarah. Siapa dokter yang bisa mengobati kecuali dia operasi oleh dokter, betul Pak? Nah, dia tidak punya ruh. Maka innallaha khalaqa min ruh Muhammad tadi, begitu kerangka tubuh Adam nih, kalau ini ibarat tisu, sudah tercipta 14 tanah tadi, lalu masuk ruh itu ke dalam. Begitu masuk ruh Nur Muhammad ke dalam tubuh Adam, maka merasai sekalian tubuh. Masuk ke dalam air, air membasahkan. Masuk ke dalam api, api berkobar. Masuk ke dalam angin, rihuhu, angin bergerak. Masuk ke dalam pohon, pohon tumbuh dan berkembang. Masuk ke dalam bulan, bulan bersinar. Masuk matahari, matahari bercahaya. Maka disebutlah abar-ruh. Begitu masuk ke dalam tubuh, merasai sekalian tubuh. Yang merasai inilah disebut sebenar-benar diri manusia. Siapa sebenar diri manusia? Yang merasai. Ibu, merasai itu di luar atau dalam Pak? Hah? Merasai. Merasai itu di luar atau di dalam? Hah? Dalam. Luar. Lagunya pasau kuwo nak pasau bangkinang sehingga sebentar di pasau saloh nasi tasuwo udo takonam kuah bacampu jaya mato suwo luar atau dalam tuh Pak? Hah? Perasaan dalam. Rambut data sisir tuh Pak, nyeputus. Merasai itu luar adalah dalam, dalam adalah luar, kiri adalah kanan, kanan adalah kiri, atas ke bawah, bawah atasnya, depan belakang, belakang depannya. Itulah merasai. Dan itulah sebenar hakikat manusia, rasa. Betul Pak? Ibu, seganteng apapun laki-laki di bumi, yang dicari cuma rasa. Betul enggak? Pandangan pertama lay bodok tui Pak. Betul? Betul Pak? Secantik apapun wanita di bumi, yang dicari cuma rasa. Semahal apapun kendaraan, yang dicari cuma rasa. Betul enggak Pak? Semewah apapun rumah, yang dicari cuma rasa. Miskin tuh rasa, cinta tuh rasa, sakit, pahit, asam, manis, jauh, dekat, semuanya rasa. Bergandingan rumah dengan masjid, kalau rasa tidak ada, tidak ketemu. Betul? Maka di kajian mantik tadi bilang, al-insan al-hayawanun nati. Insan itu hewan yang pandai bertutur. Kenapa? Karena ada rasa. Betul Pak? Kalau tidak ada rasa, tinggal hewan. Jalan itu semua orang bayar pajak, itu ada rasa. Tapi kalau tidak ada rasa, standing. Buat salam kaca spion mobil, keluar dari mobil, anjing lelok jalan, baru jumpa anjing dia baru berwujud manusia. Betul Pak? Kembali ke hakikatnya, kena rasa tidak main. Betul? Wih, lain terasanya. Apa sebenarnya diri manusia? Rasa. Hati-hati Pak. Coba tengok. Coba tengok kita sedikit ya. Nah, ini rohnya udah kosong. Betul? Kosong bunda rohnya. Kan di luar nih casing namanya jasad, air di dalam ruh. Sekarang kosong. Tumpah air Pak. Sekarang ini rohnya masih aktif. Ini yang paling tipis, ini yang mana yang paling tipis? Nih. Tapi rohnya ada. Sama Pak. Tak terbakar di rumah nih. Terbakar kafir kita. Bukan permainan. Roh, panas tuh rasa, dingin tuh rasa, jauh tuh rasa, cinta tuh rasa. Betul Pak? Roh, tak terbakar.
Coba, ada tebakau di rumah? Tidak. Rasakan. Ada bacaan? Tidak ada. Kalau bilang ada bacaan, itu ladang itu. Tahu ladang kan? Ladang. Tak ada. Tak ada. Bagaimana menyatukan luar dan dalam? Nah, itu dia. Sampai di situ dulu endah. Aduh, kita nanagu. Oke, cek. Kok maju kan mengaji dulu terima kan? Kalau ceramah banyak apa ya? Nah, sekarang bagaimana menyatukan luar dan dalam agar senyawa? Makanya kalau dengan izin Allah, setiap malam i'tikaf boleh praktis itu Pak ya. Apa yang dilakukan i'tikaf itu? Minimal zikir darajat. Kalau bisa naik ke dalam zikir ismuzah, masuk ke dalam sampai tak berhuruf, tak bersuara. Untuk di level mubtadi, zikir darajat itu adalah zikir yang berkehendak kepada adab dan hasil. Maka dia punya aturan. Untuk mubtadi, duduknya tawarruk seperti sholat. Untuk di tingkat muntaha, duduknya bersila. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Besi kasrani disebut tulang. Ini wajib lurus. Karena kita masuk ke thoriqahnya sedikit, untuk di level syariatnya nafi isbat, untuk di hakikatnya ismuzan. Untuk di nafi isbat, jalan mana yang kita pakai? Kalau saman, la di lutut kiri, ilaha di lutut kanan, illa di bahu kanan, Allah di qalbi. La ilaha illallah. Haram tergopo-gopo, haram berbilang, setiap berbilang terjangkau, haram berhitung, setiap berhitung terbatas. Ilahi anta maksudi wa ridho, Allah kutuju, ridho mau ku cari, buat seberapa sanggup. La ma'bud illallah, la mawjud illallah, ilaha ma'bud illallah, istisna la maksud illallah. Itu dianggurkan. Jadi bertempat. Kalau di jalan serandi, di mubtadi, la ilaha illallah, la ilaha illa Allah, sama. La mawjud, la ma'bud, la maksud illallah. Nanti la ilaha illallah. Banyak jalannya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu orang berzikir itu la ilaha illallah berulang. Ya, di level syariah. Karena di makam syariat, di jalan dalam tubuh manusia menuju Allah, di level syariat istananya lisan, maka wajib dilafaz. Tapi kalau masuk di jalan level thariqah, istananya hati, maka dia tidak berlisan. Allah, Allah. Beda lagi. Sampai pada pakam, pisang di luar, pisang di dalam, tidak boleh membantah. Lepas artinya? Wih, kok lain Pak? Apa pisang di luar dan di dalam? Kalau dilihat dari luar, nih, dilihat dari luar air bening, diminum, wajib rasanya air bening, tidak boleh munafik. Maka dalam kajian tauhid dan makrifat, haram hukumnya basa-basi. Yang benar, kok dodak, katakan dodak, jenacu tetapi tampi. Oi inur kok indak sabila indak, supaya jenacu nanti. Kayak apa? Hei, tidak boleh basa-basi. A B B, kun fayakun. Terniat menyatukan luar dalam, itulah kun fayakun. Kan ada bacaan. Nampak anak ujian, Pak. Dia kan ujian besok pagi skripsi. Yes, amin. Selesai.
Nindak di sekolah mengecek, di sekolah lul Pak. Kafir zindik dia. Maka nanti untuk sholat itu tujuannya bertemu Allah, level ikhlas tu ada 3, muqtadi, mutawassithah, muntaha. Muqtadi dan mutawassithah syirik. Muntaha harap surga, takut neraka, syirik. Bertindak ingin kena Allah. Bayangkan Pak. Makanya ilahi anta maksudi indak nak bosu kalingkiam dia kawan no. Betul Pak? Nah itu caranya. Jadi untuk masuk selawat bulan dalam dimulai dari level syariah. Nanti kalau sampai tingkat kita bergerak sesuai denyut jantung, kadang begini dia Pak, kadang begini, itu udah senyawa luar dan dalam. Kalau senyawa luar dan dalam, itulah Pak nih. Siapa memelihara ruh, jasad selamat. Siapa memelihara jasad, ruh belum tentu selamat, apalagi jasad. Bukan api tidak membakar, buktinya kayu berubah menjadi arang dan abu. Terbakarkah Ibrahim? Tidak. Ruhnya hidup, hidupnya hidup. Atau ado kita neragu. Kok lain lo kaji mah ya? Lain lo kaji. Oh ya Mak Dayan, ado neragu. Nak lanjut? Nyodo arti diam apa? Kita banyak kan la ilaha illallah kan ada artinya bagi mereka. Nah, tak apa aja orang mau jangan gitu. Tapi kan la ilaha illallah kan masih arti kan. Jadi di level hakikat ini, tariqah ini, zikirnya bermakam. Contoh, bakwan dan godok serta goreng pisang itu berguna dimakan kalau diletakkan di dalam piring, betul Pak? Tapi kalau diletak di dalam kloset, walaupun baru dibeli, tundang Pak Imam datang, hilang seleo deh Pak. Kenapa? Tidak diletak di tempat. Paham Pak? Jadi zikir begitu juga. Tidak mau sembarang melonjak, Pak. Ini ada karena melonjak kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, illallah, melaswi-laswi, ya Allah. Tak mudah Pak. Letakkan sesuatu di tempat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, ditabur Pak, diambil tapi toko 100 adanya, 100 rupiah atau 1000. Banyak Pak. Kawan diambil 10 juta dia onggok cik songgok. Mana Pak pilih apa? Omongnya songgok betul? Indak banyak yang dicari deh Pak. Zikron kasira itu banyak paham dan nikmat. Lah selesai. Apa yang tidak? Ilah bukan Allah, Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Itu selesai. Siapa menamakan Nabi wal Isbat Tuhan dengan Allah, kafir dia. Maka deklarasi Rasulullah itu deklarasi, apa syarat masuk ajaranku? Wajib bisa menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sama Tuhan ya Allah. Nah itu Pak. Kau bersama-sama ya. Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-haq di halaman 10 dalam ma'rifah. Jadi kalau ingin dapat kebenaran, wajib bisa mengakui Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Tuhan itu sesembahan, rupa. Karena rupa dia punya bentuk. Itu rupa. Allah ini wajah, wajah bukan rupa. Memasukkan rupa ke dalam wajah, masuk rupa ke dalam wajah, wajah ke dalam rupa, rupa ke dalam tubuh, beda. Dimasukkan
rupa Pak Haji ke dalam wajah, wajahnya dimasuk ke, wih, kemana mau pergi? Aku berada di pelupuk matamu. Jadi kalau Kristen Tuhan Yesus. Bukan, itu konsep pertama Rasulullah masuk ajarannya. Wajib sanggup deklarasi la ilaha illallah. Nggak sama Tuhan ya Allah dah. Kita sembah Allah, tak ada sembah Tuhan Allah, tak ada. Nah, kena belum kenal yang bernama Allah. Siapa Tuhan? Tengok di internet saya, kena buku nggak ada ya. Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini. Dia bukan zat. Apa Tuhan? Sesuatu yang disembah. Dia bukan pencipta. Apa Tuhan? Sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa. Ada rupa sehingga kamu merelakan diri kuasai olehnya. Dia rupa, punya bentuk, punya wujud. Sementara Allah bukan. Bagaimana kisahnya? Ada ndak yang melihat kisah Nabi Ibrahim? Ada? Apa kisah Ibrahim? Dia masuk ke dalam Tuhan yang rumah Tuhan yang banyak, betul? Dihancurkan semua Tuhan karena dia punya rupa, betul? Hancur, hancur. Satu utuh di pintu masuk. Dari 200 tahun berdiri di situ. Ibrahim begitu keluar dititipkan kampaknya pada Tuhan yang di pintu. Bro, titip ya. Betul Pak? Betul tidak nih? Nah, lalu begitu beberapa hari kemudian ada yang taat di agama itu. Dia masuk ke rumah ibadah, Tuhan habis hancur berantakan. Itulah ilah. Betul? Sampai kisah itu kepada yang raja. Siapa raja waktu itu? Siapa rajanya? Namrud. Kena tampuk kekuasaan ada di tangannya, tanpa melakukan penyelidikan yang full 100%, cuma rapat dibentuk tim verifikasi saja. Hai Ibrahim, kenapa kau hancurkan Tuhan-Tuhan kita dan Tuhan para leluhur dan para nenek moyang kita? Betul? Apa jawab Ibrahim? Hai Tuanku, saya tidak membelah diri, tapi keadilan, menegakkan kebenaran adalah suatu kehormatan. Kampak memang saya yang punya, tapi kampak itu bebe ada di Tuhan yang besar. Dan itu Tuhan itu tidak pernah beranjak dari tempatnya udah ratusan tahun. Dan pintu masuk ke rumah ibadah ini tidak ada kecuali situ. Dia pol 24 jam CCTV pada dia. Kenapa kita tidak bertanya kepadanya? Atau jangan-jangan dia mengamuk dengan yang lainnya, cemburu. Dia yang paling besar, tapi dia taruh di luar. Betul Pak? Betul atau tidak? Hah? Apa jawab Namrud? Mana mungkin dia? Bukankah cerdas Pak? Kisahnya masyhur, kecerdasan yang kurang masyhur. Betul? Disinilah Ibrahim berkata, bukankah seluruh Tuhan yang banyak ini bapakku yang buat? Betul? Tuhan, namanya bahasa Arab ilah. Maka pintar Rasulullah itu Pak. Tidak ada bahasa Arab terhebat di bumi kecuali Rasulullah. Dia bisa membedakan ilah, Allah tidak sama. Masuk ajaran al-millah, ad-din di bawah Rasulullah. Deklarasi pertama, wajib bisa membedakan Tuhan bukan Allah. Kalau iko kopi Pak Yanda, bukan redo minta kopi do Bunda. Kopi Yanda, lalu diisi ciri kau bau separuh. Ada yang mau minumnya? Ada. Siapa yang kurang akal? Tak sehat akal, betul? Betul tidak? Jadi siapa mencampurkan Tuhan dengan Allah, tanda tanya akalnya. Betul? Ya Allah ya Tuhan kami, 99 nama Pak. Ndak abdo ilah, la ilaha illallahul lazila. Ndak ada Tuhan kecuali Allah Rahman Rahim sampai as-sabur. Ayam ndak ada itu jadi sabu itu. Siapa salah akal? Ad-din ladinu liman laklalah. Islam itu hanya untuk orang berakal kata Rasulullah. Syukur kita Pak termasuk orang berakal.
Jadi kalau berdoa, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Allah ya Karim. Kok ya Allah ya Tuhan kami, baca pun kopi je ciri kau bau ya Allah. Mana kan dikabulnya Allah. Betul tidak Pak? Siapa salah? Tidak ada yang salah. Kekurangan informasi. Satu, bisa yang menyampaikan tidak sampai informasi di level itu. Yang kedua, kita tidaklah bertanya, ya Allah. Betul Pak? Itu deklarasi Allah pertama. Lanjut ya. Habis waktu? Berapa menit lebih nak? Itulah campur-campur kopi je ciri kau bau ya Allah. Iya, Allah itu dia maha yuhibbu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Cinta Allah itu tidak terbatas kepada kita. Betul Pak? Tidak terbatas. Sedikit saja Adam alaihissalam cintanya berbagi kepada Hawa, Allah campakkan Adam dari surga. Betul Pak? Sekarang kita campur-campurkan sama kualitas Allah dengan Tuhan. Kira-kira gimana perasaannya ya kalau manusia ya? Bahasanya, Tuhan bahasa. Bukan, ayanda nikah cuma bahasa, betul? Talak cuma bahasa, betul? Tidak sama. Bahasa itu adalah doa, bahasa itu adalah niat, bahasa itu adalah makrifat. Jadi Pak, Ridwan bisa praktekkan. Mau yang mau praktek? Tidak bisa. Perbedaan kita cuma di bahasa Pak. Saya terima jadi bini itu Pak, betul? Bahasa Kiblat itu ada. Mungkin ada ke kiblat, ada gitu. itu beda. Itu namanya anasir, bahasa lain yang dibahasakan. Masjid, bahasa Arab yang diindonesiakan. Tidak sama. Tidak sama. Ini bukan kajian dialektologi. Bukan. Ini kajian makrifat. Tak mau. Makanya di situ dibuat tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Untuk ciptaan Allah bisa Anda pikir dengan otak. Untuk fi zatillah tidak masuk otak berpikir di sana. Cukup diyakini. Siapa yang bisa tadi seperti ini? Api secara syariat wajib membakar, betul Pak? Betul atau tidak? Dia berani praktek. Ini bukan omong kosong, ini kerja makrifat. Tidak bahasa. Ilah itu bukan Allah. Rasulullah itu bukan dulu. Kita yang belum dapat informasi sama dengan beliau. Kalau bodoh Rasulullah dibilang sama ada dia, betul Pak? Itu dia. Dia dong baca kitab, bukan cerita. Dan ulama ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Kitab. Ya. Kalau bodoh ulama ini Pak, sesat orang, betul enggak? Masa sesat orang? Tidak bisa. Itu kita melogikakannya Tuhan sama dengan Allah, karena belum tahu siapa Allah. Siapa Allah itu? Zat. Nah, itu dia. Ini masuk sedikit ke dalam. Coba waktu ada enggak lagi ya? Habis waktu. Cuplikan liputan 6 sore. Siapa Allah? Allah itu zat. Zat, dia tidak bisa dikenal kecuali dengan sifat. Tapi baik. Ya. Jadi nanti ayanda, zat itu adalah energi. Energi itu adalah dalam konsep Plato, zat itu ide. Mesti ini batin yang dizahirkan. Niat itulah batin yang dizahirkan, betul Pak? Sekian kali sekian, kun fayakun, jadi dia. Maka mindsetnya cuma nafas, terkoneksi seluruh alam jagat raya. Itulah zikir ampas wa tanafas.
Insya Allah kalau ada izin dari Allah ya, ya. Jadi mungkin ini Ridwan tadi ditelepon jam 10 oleh Buya Muslim. Buya tolong ambo Mas Ariku sekali ku jadi julah. Anda mirip pokoknya lain kata ambo, tolong ambo julin-julin. Itu ceritanya. Siap. Ambo di Jakarta kini, itu kata tadi ya. Jadi Ridwan mohon maaf zahir batin. Mungkin selama ini ibarat mandi ayanda di lubuk, hari malam ni talah wallahu alam bisawab. Tapi kalau ada konsep rasa kebenaran itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kehilapan dan kedaifan itu adalah hamba yang fakir ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sedikit orang arif dan cerdas walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Amin amin Allahumma amin. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.